Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Dari segi apa bodohnya? Loh, mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Majelis Ulama ini orang yang sering lupa. Ini diciptakan oleh Pak Harto. Pekerjaannya golekno Pak Harto dalil. Iki dalile piye kalah ta ora. Beberapa hari yang lalu, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap Ahmad Zain An-Nazah bersama dua orang lainnya, yakni Farid Okbah dan Anung Alhamad di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Menurut keterangan Polri, ketiganya berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah melalui lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf yang diduga menjadi sumber pendanaan aktivitas terorisme di kelompok itu. Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Brigjen Ahmad Nur Wahid mengatakan ini merupakan kali pertama seorang tersangka teroris berstatus sebagai anggota aktif MUI Pusat. Jadi ingat kata-kata Gus Dur tahun 2007 yang lalu. Waktu itu Gus Dur menganggap MUI sebagai penyebab munculnya fundamentalisme dan radikalisme. Begini katanya, munculnya fundamentalisme atau radikalisme ini diakibatkan oleh MUI sendiri yang mengatakan ajaran agama harus dilindungi. Beberapa waktu lalu Sekjen MUI Ikhwan Sam mengatakan MUI kan tugasnya bikin fatwa. Pendapat tersebut saya bantah dalam tulisan saya yang akan terbit, kata Gus Dur waktu itu. Gus Dur juga mengkritisi pemakaian kata sesat yang sering dikeluarkan MUI dalam fatwanya. Masalah-masalah aliran kepercayaan seharusnya tidak lagi ditangani MUI melainkan pakem, sehingga tidak mudah dikatakan sesat. Sebab di dalam pakem banyak pihak yang terlibat seperti kejaksaan, polisi, dan sebagainya. Contoh pada waktu itu adalah kasus di Tasikmalaya. Beberapa waktu lalu aliran Wahidiyah yang sebenarnya hanya kumpulan pembaca sholawat tapi oleh MUI sempat disebut sesat. Itu kata Gus Dur. Padahal undang-undang menjamin kebebasan berbicara dan kemerdekaan berpendapat. Menurut Gus Dur, orang sudah lupa Indonesia bukan negara Islam. Indonesia adalah negara nasional. Jadi bubarkan MUI. Dia bukan satu-satunya lembaga kok. Masih banyak lembaga lain seperti NU, Muhammadiyah. Jadi jangan gegabah keluarkan pendapat. Dan itu adalah kata Gus Dur di tahun 2007 yang lalu. Anda sudah bisa buktikan sekarang. Dan sekarang mari kita simak lagi video dari Gus Dur dan Gus Mus berikut ini. Di televisi, di TVRI, saya tuh ditanya tentang sebab-sebab gempa bumi di Bantul. Lah bayangin dong, saya kok bukan ahli geologi, bukan apa, tapi ya udah. Saya jawab, itu mungkin gempa bumi terjadi karena Nyai Roro Kidul itu dipaksa pakai jilbab. Itu benar nggak? Loh lah iya. Karena bukan ahli geologi yang ditanya. Lah iya. Tapi seorang kiai. Dan kebetulan waktu itu ada kejadian RUU pornografi itu Gus ya? Atau kewajiban jilbab itu. Iya. Ya Bung Hamid, Anda melihat misalnya bisa apa ya? Mungkin bisa membandingkan antara Gus Dur dengan sosok yang lain ya. Tentang teknik menggunakan humor. Gimana? Nggak ada lawannya dalam hal itu, Gus Dur saya kira ya. Karena itu tadi, tentu kita kenal banyak sekali kiai. Kiai NU itu kan orang-orangnya rileks sekali ya, humornya kaya dan biasanya hadis atau ajaran-ajaran agama di antara mereka diplesetin sedikit-sedikit. Itu bukan sesuatu yang menegangkan. Ketika dia kemudian naik di panggung nasional, baru orang misalnya memplesetkan Bismillahirrahmanirrahim aja terus harus minta maaf ke majelis ulama dan sebagainya. Padahal di pesantren gitu-gituan itu biasa. Bukan berarti mereka tidak menghargai agama, tetapi agama begitu akrabnya dengan mereka sehingga seperti kita kalau akrab sama orang udah bisa bercanda gitu loh maksudnya. Jangan-jangan kalau memang ada perbedaan. Perbedaannya gimana Gus? Nah ini contohnya kiai ngajarin santrinya membaca li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Loh, shaif itu berarti itu wakaf. Ilmu baca Quran itu. Ya, tapi muridnya kan lihat hurufnya aja yang ditulis. Iya. Rihlatas syita'i was-shaifi. Nah, gitu. Shaifi ya betul. Akhirnya ayo baca. Ila fi Quraisyin ila fihim
Hatta Syitai wa Shaif. Pegang bibirnya kan. Begini, jangan Shaifi. Baca Shaif ya. Begitu dilepas tangannya tuh. Fi. Makanya kita nggak boleh memaksakan apa-apa. Lo bayangkan itu Quran begitu, artinya bukan berarti mau menghina Quran. Karena begitu akrabnya ya Gus ya. Tiap hari hidupnya dengan. Di situ ada perbedaan kan, dua ilmu. Satu ilmu qiraah, satunya ilmu wakafnya baca Quran sendiri. Tapi seperti yang dikatakan oleh Mas Hamid, memang apakah tradisi humor itu juga sangat kental di pesantren, Gus? Oh iya, iya jelas sekali. Sufi itu kayak humor. Dalam arti gimana itu, Gus? Sufi kayak humor? Ya artinya mereka itu mau menceritakan sisi-sisi yang segar dari kehidupan. Nah ini yang aneh saya kira Gus. Gimana tanggapan Gus sendiri? Kelihatannya pemuka-pemuka Islam yang lain tuh kok umumnya tegang gitu, apalagi akhir-akhir ini, beberapa tahun terakhir ini, semua hal yang menyangkut agama itu dihadapi atau ditangani dengan itu karena kekurangan dalam diri mereka sendiri. Ya, kekurangan dalam diri mereka sendiri bahwa Islam dalam menghadapi atau merespons tantangan-tantangan atau gangguan dari luar itu punya dua cara, dua pendekatan. Satu pendekatan kultural itu sih gak ada humornya dah, hal-hal. Dan yang satu lagi ya juga nggak ada humornya, pendekatan institusional atau kelembagaan. Ini, nah sekarang kita lihat pada kultural tanpa humor, yaitu pada abad ke-5 Hijri itu ulama mulai mempersoalkan ziarah kubur. Nah, yang setuju ziarah kubur, yang melakukan hal itu ziarah semua ya anggap aja dah pucuknya jadi NU lah gampang. Ya. Lah yang tidak setuju ya itu pucuknya jadi Muhammadiyah lah kan begitu sudah. Iya. Bangsa Ibnu Taimiyah segala macam. Ya sudah semua itu. Kalau di kita dianggapnya gitu ya. Nah itu. Nah adapun yang lain itu dari kelembagaan, umpamanya saja Majelis Ulama. Dia ada kan cuma melihat Islam sebagai katakanlah terancam dari luar. Orang di Majelis Ulama itu nggak ada orang pinter. Semua bodoh-bodoh itu. Dari segi apa bodohnya? Loh, mereka itu tahu cuma mungkin ya hukum, terus itu administrasi dan lain-lain. Tapi kalau ilmu kehidupan itu nggak paham itu udah. Maksud Gus Dur apa? Kalau mereka paham, tentu produk-produk atau fatwa-fatwa yang lahir tidak akan seperti itu. Iya, akan menampung humor lah. Kan menampung. Mulai ya kan. Majelis Ulama ini orang yang sering lupa. Ini diciptakan oleh Pak Harto. Pak Harto itu pinter ra karuan untuk menguasai kita semua. Itu pinter ra karuan. Pol pinternya. Organisasi wanita yang banyak itu oleh Pak Harto dijadikan satu. Menjadi Kowani apa itu. Apa ya Kowani ya, Pak Pri? Yang kumpulan organisasi wanita ya. Itu partai-partai politik yang beragama dijadikan satu jadi P3. Jadi sekarang itu masih mempertahankan P3 segala macam itu karena agak lupa ya, pikun gitu. Bahwa dulu bikinannya Pak Harto. Pak Harto sudah lengser masih itu warisan dari Pak Harto. Partai-partai yang lainnya beragama jadikan satu di PDI. Organisasi kepemudaan, AMPI, Ansor dan segala macam dijadikan satu jadi KNPI. Terus pokoknya kabeh dadekno siji. Dadi gampang ngeplukane ngene anu. Wis ora usah mara ning gone NU ning P3-ne ae
Ojo nganti ana wong NU nih. Sudah selesai. KNPI iki aja nanti dadi ketuane kok ansor wis. MUI ya ngono, MUI itu kelompok dari PGI terus apa jenenge masalah itu. PGI ada sendiri, apa jenenge? Ada sendiri itu yang agama agama Nasrani itu ada sendiri di kelompoknya dadi siji, sing Islam itu dadi NU Muhammadiyah persis saat itu dadi siji ning gone MUI. Pekerjaannya golekno Pak Harto dalil. Iki dalile piye kalah ta ora ngono. Kalau dulu Bung Karno itu tanyanya sama Menteri Agama, Pak Harto tanyanya sama MUI. Meskipun nanti outputnya sama. Jadi ada dalil itu yang lucu. Jadi metal apa? Berubah-berubah apa jadi metamorfosa. Iya, berubah-ubah. Zaman Bung Karno itu jadi dalil revolusi. Begitu Pak Harto jadi dalil pembangunan. Karena itu maknanya mau dari Menteri Agama ini beda-beda tuh maknanya. Ini maknanya anu Pak. Oh kalau begitu dalil revolusi ini. Jadi aku golek dalil pembangunan, golek metune itu juga. Yaitu dan ini sekarang ikut semua orang-orang itu. Karena penguasa itu memang paling top kalau bikin opini itu.